Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Beberapa waktu lalu saya pernah mengatakan bahwa beberapa media di Indonesia sudah menjadi antek asing yang terus-menerus memberitakan hal-hal negatif tentang Indonesia. Beberapa media-media ini bahkan terang menderang terpampang jelas dalam laman resmi MDIV, atau dengan kata lain, mereka telah menerima dana darinya. Media-media ini menunjukkan pola yang konsisten dalam memberitakan hal-hal yang negatif tentang Indonesia dan secara sistematis menyerang berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu target utama mereka adalah Danantara, sebuah lembaga baru yang justru didirikan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia di tengah gejolak ekonomi global. Mereka dengan gencar menyebarkan narasi bahwa Danantara tidak bisa diaudit, sebuah klaim yang jelas-jelas bertujuan untuk menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga ini. Padahal Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan bahwa Danantara akan dikelola secara transparan dan terbuka untuk diaudit kapan saja. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Meski Presiden Prabowo telah menegaskan Danantara akan dikelola dengan transparan dan bisa diaudit setiap saat, tetapi media-media antek asing tersebut telah sukses menanamkan rasa skeptis pada Danantara. Bahkan hingga kini masih bertebaran hal negatif tentang lembaga ini. Namun, kebohongan media-media antek asing ini akhirnya terbongkar ketika struktur pengelolaan Danantara diumumkan secara resmi. Ternyata, Danantara tidak hanya bisa diaudit, tetapi juga memiliki sistem pengawasan yang sangat ketat dengan melibatkan 5 lembaga pengawas sekaligus, yaitu Ketua PPATK, Ketua KPK, Ketua BPK, Kapolri, bahkan Jaksa Agung. Ini adalah sebuah sistem pengawasan yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Bahkan jika kita mau fair, mustahil menemukan lembaga keuangan lain di Indonesia yang memiliki tingkat pengawasan seketat Danantara. Ketika narasi Danantara tidak bisa diaudit terbantahkan, media-media ini kemudian mengubah strategi dengan menyerang secara personal beberapa figur di balik Danantara, khususnya Dewan Pengawas yaitu Sulaiman Hadad dan Dewan Penasihat Thaksin Shinawatra. Lantas, bagaimana rekam jejak pada kedua tokoh ini? Sulaiman Hadad memang pernah diperiksa oleh KPK terkait skandal Bank Senturi dan menghadapi kritik saat kasus Jiwasraya muncul ketika ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Namun, penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi, apalagi vonis bersalah dari pengadilan. Pemeriksaan oleh KPK tidak serta-merta menunjukkan kesalahan seseorang, karena dalam sistem hukum kita, seseorang tetap dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Thaksin Shinawatra adalah sosok yang jauh lebih kompleks. Sebagai mantan Perdana Menteri Thailand pada 2001 hingga 2006, ia memang memiliki catatan kontroversial terkait dugaan korupsi dan sekaligus konflik kepentingan yang berujung pada penggulingannya melalui kudeta militer pada tahun 2006. Namun di sisi lain, ia juga dikenal sebagai arsitek Thaksinomics yang membawa transformasi ekonomi yang luar biasa bagi Thailand, di mana kebijakan ekonomi yang populis dan sekaligus pro-rakyat kecil. Misalnya, seperti skema kesehatan 30 baht, sebuah sistem asuransi kesehatan universal di mana pasien hanya membayar 30 baht atau sekitar 14.000 untuk layanan medis di rumah sakit pemerintah. Dengan kebijakan ini, cakupan kesehatan meningkat dari 76% menjadi 96% populasi hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja. Selain itu, dia juga mengeluarkan kebijakan satu desa satu produk. Setiap desa mengembangkan satu produk unggulan. Pemerintah setempat menyediakan pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran.
Sehingga kebijakan ini menciptakan sekitar 800.000 pekerja baru dan ada sekitar 23.000 desa berpartisipasi dalam program ini. Ada juga kebijakan memoratorium hutang pada petani, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan penundaan pembayaran hutang selama 3 tahun pada sekitar 2 juta petani di Thailand. Kebijakan ini meringankan beban hutang petani dengan nilai total sekitar 20 miliar baht. Selain itu, program ini juga disertai dengan restrukturasi utang jangka panjang untuk membantu petani mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Meski mendapatkan banyak kritik karena kebijakan ini berpotensi membuat bank-bank memberi pinjaman mengalami peningkatan NPL atau non-performing loan, tetapi faktanya, ekspor pertanian Thailand di era Thaksin tertinggi dalam sejarah. Di era Thaksin juga, Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi yang spektakuler. PDB Thailand tumbuh secara signifikan dari 122 miliar US dollar pada tahun 2001 menjadi 206 miliar dolar pada tahun 2006. Rata-rata pertumbuhan ekonominya sekitar 5,6% per tahun atau 2 kali lipat yang biasanya hanya tumbuh sekitar 2 hingga 3% per tahun. Ingat, ini adalah Thailand yang penduduknya mayoritas tidak produktif atau sudah tua. Hebatnya lagi, di sektor otomotif, produksi meningkat menjadi 300%, ekspor HDD meningkat 40% ke pasar global, dan pertanian di Thailand menjadi eksportir beras nomor 1 di dunia. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, angka kemiskinan turun hingga 10% hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan Thaksin yang membuat Thailand kala itu menjadi lebih baik bahkan daripada saat ini. Namun tidak bisa dipungkiri, Thaksin juga memiliki rekam jejak yang kurang baik. Misalnya pada tahun 2006, keluarga Thaksin menjual Samsin Corp, sebuah perusahaan telekomunikasi miliknya, senilai 1,9 miliar ke Temasek Holding milik Singapura. Transaksi ini tidak dikenakan pajak karena memanfaatkan celah hukum di bursa saham Thailand, sehingga memicu protes besar-besaran dan menjadi salah satu alasan kudeta militer pada tahun 2006. Selain itu, ada juga kasus proyek senilai 4 miliar US dollar. Proyek ini dituduh mengalami marabah harga dan korupsi tender. Beberapa kontraktor dekat lingkaran Thaksin diduga mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Jadi, bisa kita simpulkan bersama bahwa Thaksin, kasus korupsinya memang nyata, tetapi prestasi ekonominya pun juga nyata. Pertanyaannya sekarang, apakah salah jika Danantara menyaring ide-ide dari Thaksin? Posisinya hanya sebagai dewan penasehat atau think tank, bukan sebagai pengambil keputusan. Apalagi, beberapa idenya memiliki relevansi pada konsep-konsep dan misi Danantara. Misalnya, program Mantambun One Product atau satu desa satu produk nantinya bisa diadaptasi untuk UMKM di Indonesia, di mana Danantara dapat berinvestasi pada 1000 startup desa berbasis komoditas unggulan. Jika sebuah startup bisa memperdayakan 50 UMKM, maka dalam 5 tahun ke depan akan tercipta sekitar 250 UMKM baru. Nah, apakah ini mungkin? Tentu, ini bukan sekedar mungkin, karena program Uncommon One Product di Vietnam yang memiliki konsep sama persis program Mantambun One Product telah berhasil menciptakan sekitar 300.000 UMKM hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan berapa tenaga kerja yang bisa terserap jika satu UMKM saja bisa menyerap 5 tenaga kerja. Tentu akan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja. Kesimpulannya, media-media antek asing ini terus menyebarkan narasi negatif, tetapi fakta dan transparansi Danantara telah membungkam mereka. Sekarang, pilihan ada di tangan kita sendiri. Percaya pada antek asing yang telah menjalankan agenda untuk menghancurkan ekonomi Indonesia, atau mendukung upaya nyata dari pemerintah untuk stabilisasi ekonomi Indonesia melalui Danantara. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!